Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Marwa dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian pengaruh pemberian pakan alami dan pakan buatan terhadap pertumbuhan ikan betutu pada skala laboratorium. Yang pertama ada latar belakang penelitian, yaitu populasi ikan yang dikhawatirkan menurun karena tidak dibudidayakan dan mencari pakan pengganti ikan ruca untuk ikan betutu dengan harga yang murah. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pakan alami dan pakan buatan terhadap laju pertumbuhan spesifik, laju pertumbuhan panjang harian, dan laju konsumsi pakan harian ikan betutu. Adapun waktu penelitian yaitu pada bulan November sampai Desember 2012, yaitu bertepatan di Laboratorium Zoologi Program Studi Biologi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Adapun alat dan bahan untuk penelitian ini, yang pertama ada cacing darah, benih ikan betutu, akuarium, pelet komersial, cacing sutra, dan ada ikan mas. Pelaksanaan penelitiannya yaitu ada persiapan media penelitian, pemeliharaan ikan betutu, dan pertumbuhan ikan. Adapun hasil dan pembahasannya adalah yang pertama ada tabel laju pertumbuhan spesifik ikan betutu. Pada pemberian pakan cacing sutra, laju pertumbuhan spesifiknya rata-rata adalah 1,595 sampai dengan 0,10% berat tubuh per harinya. Sedangkan pada pemberian cacing darah yaitu sebesar 1,420 sampai dengan 0,06% berat tubuh per harinya. Dan pada pemberian pakan ikan mas, laju pertumbuhan spesifiknya yaitu sebesar 1,316 sampai dengan 0,12% berat tubuhnya. Dan pada pemberian pakan pelet yaitu sebesar 0,505 sampai dengan 0,12% berat tubuh per harinya. Dari ini didapatkan bahwa pada pemberian pakan cacing sutra lebih memberikan hasil yang tinggi dibanding dengan pemberian pakan pelet atau pakan buatan. Yang kedua ada tabel laju pertumbuhan panjang harian ikan betutu. Pada pemberian cacing sutra masih memberikan hasil yang tinggi dibandingkan yang lainnya, yaitu sebesar 0,271 sampai dengan 0,03% per harinya. Dan jika dibandingkan dengan pakan pelet masih tertinggal jauh, yaitu hanya sebesar 0,139 sampai dengan 0,02% per harinya. Yang ketiga ada tabel tentang laju konsumsi pakan ikan betutu. Dan pada pemberian pakan cacing sutra, rata-ratanya yaitu sebesar 6,923 sampai dengan 0,07% per harinya. Dan pada pemberian pakan cacing darah yaitu sebesar 6,895 sampai dengan 0,11% per harinya. Dan pada pemberian pakan ikan mas sebesar 6,874 sampai dengan 0,06. Dan pada pemberian pakan yang terakhir yaitu pakan pelet hanya sebesar 5,304 sampai dengan 0,08. Dan juga di sini pada pemberian pakan cacing sutra masih memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Jadi, protein itu sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ikan. Jadi, jika kandungan protein suatu pakan semakin tinggi, maka akan mempengaruhi pertumbuhan. Tinggi rendahnya protein dalam pakan dipengaruhi oleh kandungan energi non-protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi, energi non-protein itu termasuk karbohidrat dan lemak. Jadi pakan cacing sutra hanya mengandung 57% protein, 13,30% lemak, dan 2,4 karbohidrat. Pada pemberian pakan cacing darah mengandung 56,60% protein, 2,80% lemak, dan 15,4 karbohidrat.
Dan yang ketiga yaitu pada pemberian cacing ikan pakan ikan mas mengandung 16% protein, 2% lemak, dan 1% karbohidrat. Dan pada pemberian pelet mengandung 33% protein, 5% lemak, dan 6% karbohidrat. Jadi jika dibandingkan di antara pakan alami dan buatan, maka pakan alami yaitu cacing sutra lebih memberi pengaruh yang nyata dibandingkan pakan buatan yaitu pelet, karena kandungan protein di pakan cacing sutra lebih tinggi dibanding yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah pemberian pakan alami berpengaruh kepada laju pertumbuhan spesifik, laju pertumbuhan panjang harian, dan laju konsumsi pakan ikan betutu. Pemberian pakan alami cacing sutra menghasilkan hasil yang terbaik karena dia mengandung lebih banyak protein atau proteinnya lebih tinggi dibanding pakan yang lainnya atau dibandingkan dengan pakan buatan yaitu pelet itu sendiri. Jadi begitu saja hasil yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.